Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Sudah sampai pada halaman 205. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa min ahlakihim radhiyallahu anhum tafaqquduhum nufusahum kulla sa'atin liyukhriju minha sifatil munafikin wa yadkhulu fiha sifatul mu'minin fa innaha bididdi min sifatil mu'minin. Bab yang akan dibahas malam ini yaitu terkait keteladanan para sufi yang sholihin, tentang bagaimana ikhtiar mereka ya di dalam mengeluarkan sifat-sifat munafikin. Ya, setelah sifat-sifat munafikin ini keluar, ya, terpancarlah sifatul mukminin. Dalam hal ini, ya, setiap manusia itu memiliki ya potensi munafik, itu pasti selalu ada. Potensi fasik juga ada. Tergantung dari bagaimana mereka melakukan pembersihan dirinya dari sifat munafikin dan sifat fasikin. Nah, dalam penjelasan ini para sufi terdahulu ya dalam menundukkan hawa nafsu yang menjadi sumber dari penyakit sifatul munafikin dan fasikin, maka mereka melakukan yang namanya riyadhah mujahadah. Riyadhah itu dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang tujuannya supaya bisa mengurangi berkembang biaknya sifat-sifat buruk di dalam diri kita. Ya, seperti qiyamul lail, ya, melaksanakan zikir, melaksanakan kegiatan ibadah lainnya seperti membaca Quran. Ini bagian dari riyadhah. Sedangkan mujahadah itu upaya untuk memerangi ya terhadap sifat-sifat negatif yang ada di dalam diri kita. Contoh misalnya munafikin ya. Kan ayatul munafik salah satu. Ini sudah dijelaskan dalam hadis Nabi. Ya, ciri-ciri munafik itu ada 3. Nah, virus munafik ini akan subur di dalam diri seseorang manakala tidak ada ikhtiar untuk melakukan perlawanan, melakukan penundukan terhadap nafsu-nafsu yang menyebabkan tumbuh suburnya sifat munafik.
Contoh misalnya ketika dia bicara, ya banyak bohongnya. Berarti ini penyakitnya suka bohong. Nah, ketika kebiasaan bohong ini menjadi aktivitas rutin, maka orang tersebut tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari kebiasaan bohong. Akhirnya kebohongan demi kebohongan terus dilakukan. Ya, seolah-olah itu dianggap kebenaran. Padahal apa yang disampaikan itu kebohongan. Apabila seseorang ya sudah terbiasa membiasakan kebohongan di dalam dirinya, ini berarti pertanda di dalam dirinya ada penyakit, yaitu munafik. Karena kalau orang yang sudah terbiasa bohong, itu dengan santainya menjawab juga dengan kebohongan. Tapi seolah-olah kayak benar, padahal bohong. Jadi ini bahayanya ya orang yang sudah terinfeksi virus bohong. Gitu. Kebohongan ditutupi dengan kebohongan. Akhirnya suatu saat pasti akan terbongkar. Ya, tidak ada orang yang pandai menyimpan kebohongan itu bisa kekal, tidak ada. Pasti suatu saat kebohongan demi kebohongan itu akan terbongkar. Nah, karena itu sebagai introspeksi ke dalam diri kita, ya kalau diri kita kok lesannya ya gampang refleks jawab, tapi jawabnya itu bohong, ya, dan itu terus-menerus dilakukan, pertanda bahwa di dalam dirinya ada virus munafik. Itu indikatornya jelas. Yang berikutnya, ketika dia berjanji ya, selalu mengingkari. Gitu. Karena apa? Sudah refleks. Gitu. Pertama sudah biasa bohong. Kedua, kalau janji itu asal ngomong jawabnya. Padahal yang dijanjikan itu ya dia mempersiapkan dengan serius. Tapi karena jawabnya sudah terbiasa bohong, ya akhirnya janji yang sudah disampaikan tidak ditepati. Terus berikutnya penyakit munafik, ya, idza tumina khona. Ketika diberikan amanah, dia berkhianat. Gitu. Nah ini bisa dilihat seseorang itu punya penyakit munafik atau tidak, bisa dites dengan diberikan amanah-amanah yang kecil. Nah, di situ akan kelihatan. Kalau orang tersebut menunjukkan kesungguhan di dalam menjaga amanah, oh berarti ini karakternya ya bisa dipercaya. Tapi kalau diberikan amanah kok semaunya sendiri, ya tidak ada sikap tanggung jawab, lebih cenderung kepada mengabaikan, maka orang yang seperti ini sulit untuk bisa dipercaya dalam hal urusan besar. Urusan sepele saja ya tidak bisa menjaga amanah dengan baik, apalagi dalam urusan-urusan besar.
Nah, di sini mu'alif mengingatkan kepada kita ya harus jujur ya dengan diri sendiri. Tidak boleh kemudian mengelak ya, berargumentasi, oh saya tidak ada ya penyakit-penyakit munafik dalam diri saya. Kalau sikapnya defensif, membela diri, ya sulit untuk berubah. Ya, padahal kitab tasawuf itu ya dengan mengkaji diri akan melihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri. Setelah mengetahui kekurangan-kekurangan di dalam diri, kemudian melakukan perbaikan. Jadi kita harus terbuka dengan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita, kemudian kita berikhtiar untuk memperbaiki diri. Inilah yang disebut dengan tahapan riyadhah mujahadah. Begitu juga sifat fasik, ya. Ini juga bisa menjadi introspeksi ke dalam diri kita. Apakah diri kita ini masih ada penyakit fasik, ya, munafik, atau sudah bersih? Kalau memang masih ada fasik, ya akui saja, jujur di hadapan Allah. Kalau masih ada munafik, ya akui saja dengan semangat untuk memperbaiki diri. Sebab orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala, penyakit-penyakit munafik, fasik ini harus sudah ditinggalkan. Tidak mungkin orang yang mau menuju Allah tapi tiap hari sifat-sifat munafiknya nggak bisa lepas. Ya, kalau omong bohong, kalau janji mengingkari, ya, kalau dipercaya berkhianat. Nah, ini bukan karakter orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi para salik, ya ini sebagai bagian dari tahapan tazkiyatun nufus, yaitu menyucikan jiwa dari perilaku-perilaku yang negatif. Fi jumlati sifatil mu'minin, famin jumlati sifatil mu'minin allati wasafawahu bihal mu'minin ma dzakarahu wa ta'ala fi kitabil aziz qauluhu ta'ala at-taibunal abidunal hamidunas sa'ihunar raki'unas sajidun as-sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafiduna hududillah wa basyiril mu'minin. Mu'alif Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ya langsung memberikan sifat-sifat mukminin yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah at-taibun. Orang yang ingin menuju Allah itu dasar utamanya adalah at-taibun. Mereka harus bertaubat. Biasanya ya orang yang ingin baiat torekoh ya itu sebelum baiat disuruh ya mulai dari mandi taubat ya, kemudian ada sholat taubat juga, terus membaca istighfar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menjadi orang, benar-benar menjadi orang yang at-taibun. Sudah memiliki kesadaran bahwa sejak detik ini ya saya menyatakan bertaubat dari segala dosa masa lalu dengan taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha itu tobat yang didasari dengan penuh penyesalan, berjanji tidak akan mengulangi dan berkomitmen ya untuk terus memperbaiki diri.
Ya, ini taubatan nasuha. Lah, para salik yang menuju Allah itu langkah awalnya adalah harus taubat. Taubat dari segala dosa masa lalu. Ya, namanya manusia nggak ada yang sempurna. Pasti memiliki dosa baik yang disengaja maupun tidak. Namun seberapa dosa hamba, ya, segede apapun dosa hamba, ketika dia memiliki kesadaran untuk menuju Allah, maka pintu-pintu ampunan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah berkecil hati, ya, sekalipun memiliki masa lalu yang gelap gulita, tapi pada saat Allah memberikan cahaya nur ilahiyah ke dalam hati seseorang itu, akhirnya muncul kesadaran untuk taubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dasar atau pondasi seorang salik dalam menuju Allah adalah taubah. Jadi taubat itu titik balik, ya, kesadaran seorang hamba minad dulumat, dari dunia hitam, ilan nur, yaitu kepada cahaya ilahiyah. Nah, ini semua para mursyid, ya, ketika ada orang yang datang kepadanya, ya, ingin menuju Allah, ya, pasti disuruh untuk bertaubat secara taubatan nasuha. Supaya apa? Supaya jalannya itu bisa lurus. Nah, buat apa katanya menuju Allah, tapi perilaku masa lalunya, kebiasaan buruknya tidak pernah ditinggalkan. Yang kedua, al-abidun, yaitu orang yang ahli ibadah, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ya, setelah taubat, ya, kemudian mulai menata diri, berkomitmen melaksanakan semua perintah Allah yang sifatnya harian, ya, seperti sholat 5 waktu, kemudian ditambah sunnahnya, baik, ya, sunnah qobliyah maupun ba'diyah, maupun sholat sunnah, ya, muakkad yang lainnya. Itu. Jadi sudah memiliki kesadaran memperbaiki kualitas sholat. Itu. Selain itu juga sudah memiliki kesadaran menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak mungkin dia akan kembali kepada masa lalu karena sudah berkomitmen untuk taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-hamidun, yaitu orang senantiasa memuji Allah, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar, ya. Dengan zikir-zikir yang telah diberikan oleh gurunya, ya. Zikir-zikir tersebut berupa pujian, ya, tasbih, la ilaha illallah, ya. Maka ketika dia lesannya sudah terbiasa dengan zikir, tujuannya supaya lesan ini terhindar dari hal-hal yang negatif. Lesan ini ada 2 kemungkinan. Kalau digunakan buat zikir, berarti untuk berkata-kata atau berbicara yang sifatnya ghibah, namimah, itu bisa dihindari. Maka dengan zikir ini salah satu fungsinya yaitu menjaga lisan kita terhindar dari maksiat ghibah dan maksiat namimah. Gitu. Kemudian as-saihuna,
yaitu orang-orang yang mengembara, mencari ilmu atau mencari guru, ya. Jadi as-saihun itu para pejalan, ya, orang-orang yang ingin menuju Allah, ya, mencari para guru, mursyid, ya, untuk minta wejangannya, untuk minta nasihatnya. Nah, sebab orang-orang yang memiliki, ya, ilmu tasawuf, ya, ilmu tarekat, ini kan terbatas. Tidak semua ulama kiai ini memiliki kapasitas ilmu ini. Maka para salik dia akan mencari, ya, di mana ada seorang mursyid yang kamil mukamil, yang bisa memberikan wejangan, ya, soal hakikat diri, ya, supaya bisa memahami, ya, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan as-saihun, ya, berjalan mengembara, ya, mencari seorang guru, mencari seorang mursyid yang bisa membimbing zahiran wa batinan, ya, ilallah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya ar-raki'un, yaitu orang-orang yang senantiasa melaksanakan ruku, ya. Ruku berarti, ya, itu bagian dari aktivitas di dalam ibadah sholat, ya. Kalau kita sholat 5 waktu, ya, berarti kita setiap hari, ya, itu nggak lepas melaksanakan ruku. Nah, selain itu makna ruku juga memiliki makna yang substansi, ya, yaitu mengajari diri kita untuk bersikap tawadhu, bersikap rendah hati. Orang yang awalnya berdiri, ya, kemudian mau menundukkan kepala dalam posisi ruku, ini kalau tidak memiliki, ya, rendah hati itu sangat sulit. Maka orang-orang yang melaksanakan sholat, sesungguhnya di dalam sholat itu sudah ada simbol-simbol dari penyadaran, ya. Salah satunya adalah ruku yang memiliki makna kita dilatih oleh Allah supaya bisa rendah hati. Nah, sebab, ya, kalau orang tidak memiliki sikap rendah hati, ya, pasti yang muncul adalah sikap keangkuhan dan kesombongan. Orang yang sulit ruku, ya, maka dia akan sulit untuk menghilangkan keakuan dan kesombongan di dalam dirinya. Ya, ini makna ar-raki'un. Kemudian as-sajidun, ya, orang-orang yang ahli sujud, ya. Dalam melaksanakan sholat fardu, ya, pasti sujud menjadi bagian dari rukun sholat. Tapi makna substansi dari sujud, yaitu hilangnya, ya, rasa keakuan pada diri seorang hamba, ya. Kepala ini sebagai simbol dari kehormatan seseorang, tapi dia mau merendahkan dengan bersujud, ya, menghadap Allah, meletakkan posisi kepala serendah-rendahnya, ya, dengan mengucapkan doa subhana rabbiyal a'la, ya, maha suci, ya, engkau yang maha a'la, yang paling tinggi. Jadi orang yang sujud itu berarti orang yang memiliki kesadaran mengakui dirinya sebagai orang yang hina,
ya, orang yang tidak memiliki daya upaya apa-apa, yang ada hanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha agung hanya Allah, yang maha tinggi hanya Allah. Maka sifat-sifat basariah kehambaan, ya, dengan sujud ini, ya, akan runtuh dan akhirnya dia bisa merasakan kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi dampak orang yang ahli sujud, ya, tadi kalau rukuk itu tawadhu, ya, kalau sujud itu pasti rasa hilangnya keakuan, keangkuhan, kesombongan, ya, itu sudah sirna, sudah hilang. Ini kalau orang yang melakukan sujud memahami makna substansi dari sujud. Ya. Berbeda dengan orang yang sujudnya hanya formalitas. Sujud ya sujud, ya, baca subhanarabbiyal a'la ya rutin, tapi tidak memahami makna substansinya. Akhirnya apa? Nggak ada dampak, nggak ada asar. Sujud tiap hari tapi sombongnya masih sundul langit, ya, keangkuhannya ya masih merasa paling hebat itu. Dan bahkan ya merasa dirinya segala-galanya. Maka orang yang tidak memahami substansi rukuk dan sujud, ya akhirnya ibadahnya ya hanya sekedar aktivitas biasa, tidak memiliki impact atau pengaruh dalam membentuk karakter seseorang mukmin menjadi lebih baik. Maka di sini penting memahami makna substansi dari ar-raki'un as-sajidu. Ya. Kemudian berikutnya al-amiruna bil ma'ruf, yaitu orang yang senantiasa bisa memberikan perintah, ya, untuk melaksanakan yang ma'ruf. Ya. Wan nahuna 'anil munkar, dan mencegah dari segala kemungkaran. Artinya orang yang sudah memiliki bekal at-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-rakiun, as-sajidun, ya, pasti secara otomatis dia akan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'rufnya bil ma'ruf, ya, begitu juga nahi mungkarnya juga dengan cara ma'ruf. Nah, ini dengan cara yang ma'ruf itu akan bisa menyadarkan kepada orang lain itu lebih tinggi dibandingkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara mungkar. Contohnya dengan cara mencela, mencaci, ya, dengan kalimat-kalimat kasar. Ya. Maka dakwah yang menggunakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang mungkar ini sulit untuk bisa diterima oleh orang yang menjadi objek dakwah. Maka strateginya harus dirubah, yaitu amar ma'ruf bil ma'ruf, ya, nahi mungkar juga dengan cara ma'ruf. Karena dakwah itu butuh pendekatan yang tepat supaya kesadaran seseorang itu bisa muncul dari dalam dirinya sendiri. Sebab kalau dakwah dengan cara kekerasan, dengan cara paksaan, ya, itu tidak efektif. Itu menimbulkan, ya, balas dendam. Tapi kalau pendekatan dakwah dari hati ke hati, ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, itu kalau sudah kena, itu kesadarannya akan tumbuh, akan muncul, dan akan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu. Nah, maka dalam
tasawuf, ya amar ma'rufnya bil ma'ruf, nahi mungkarnya juga dengan cara yang ma'ruf. Wal hafidu, dan orang-orang yang menjaga li hududillah, bagi ya aturan-aturan Allah, yaitu aturan syariat. Ya, seperti apa yang dilarang oleh Allah ya dijauhi, apa yang diperintahkan dilaksanakan. Nah, kalau sudah bisa melaksanakan apa yang disampaikan dalam ayat di atas tadi, Allah memberikan apresiasi. Wabasyiril mu'minin, berbahagialah wahai orang-orang mukmin. Artinya bahwa dengan melaksanakan yaitu at-ta'ibun, al-abidun, al-hamidun, as-sa'ihun, ar-raki'un, as-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah, ini berarti ya kualitas pribadinya akan semakin membaik ya, karena sudah terhindar dari penyakit-penyakit fasik, penyakit munafik, kemudian tumbuh yaitu sifat-sifat mukminin, sifat-sifat yang baik, sehingga muncullah akhlakul karimah. Kemudian selanjutnya mu'alif ya memberikan ayat sebagai penguat tentang ciri-ciri orang mukmin yang disebut mukmin yang sukses ya, yaitu dengan mengutip ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflaha ya, sungguh telah sukses, sungguh telah menang ya, sungguh telah bejo ya, beruntung. Al mu'minuna, orang-orang mukmin. Ini ada qad masuk ke fi'il madhi. Ini artinya benar-benar serius ya, tahqiq itu. Jadi suksesnya sukses beneran, dunia akhirat itu. Siapa mereka? Alladzina, yaitu orang-orang hum, mereka fi sholatihim, di dalam sholat mereka, khashi'una, mereka khusyuk. Kaitannya dengan penjelasan di atas ya, apabila seseorang itu sudah bisa membersihkan batinnya dari sifat munafikin, sifat fasikin itu, maka dampaknya akan muncul sifatul mukminin ya, yang salah satu ciri utamanya memiliki ketenangan dan memiliki kekhusyuan di dalam beribadah. Pada saat beribadah ya, secara i'tiqad sudah benar-benar bertauhid ya, jauh dari syirik khafi dan jali. Begitu juga ya di dalam ibadahnya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, kesadaran mengingat Allah, kesadaran hudurullah itu senantiasa mendominasi dalam ibadah. Jadi akan nampak kekhusyuan di dalam ibadah. Tapi sebaliknya, kalau orang yang munafiknya masih besar, fasiknya masih dominan, itu kalau sholat ya kayak karyawan yang ngejar absen. Tidak ada kekhusyuan, tidak ada kesadaran mengingat Allah. Yang penting sudah sholat. Nah, sholat yang demikian ini telah dikritik oleh Al-Quran. Wailul lil musallin, ya, celaka bagi orang-orang yang sholat. Ya, artinya
Dia sudah sholat tapi tidak sempurna sholatnya. Siapa? Alladzina hum ang sholatihim sahun, yaitu orang-orang ya yang dalam sholatnya mereka sahun. Sahun itu melalaikan Allah. Ya, sholat sih sholat, tapi tidak ada kesadaran mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ditambah lagi yura'un. Ya, orientasi sholatnya bukan karena Allah, tapi hanya pengen dilihat makhluk, pengen dipuji makhluk, ya, pengen dianggap oleh makhluk gitu. Jadi orientasinya sudah bergeser, bukan kepada Allah, tapi bergeser kepada makhluk. Nah, kalau ada orang hidupnya, ya, ibadahnya seperti ini, kan kasihan. Kasihannya apa? Ya, ilat ta'ab yang dilakukan ya hanya capek dan sia-sia. Nah, karena itu menjadi penting ya, kenapa kita di awal tadi ya diberikan penjelasan oleh mu'alif membersihkan dari penyakit munafik ya, penyakit fasik, karena ini akar dari masalah yang ada di dalam diri manusia. Kalau penyakit fasik dan munafik itu sudah bisa dieliminir, sudah bisa ditundukkan, maka secara otomatis akan muncul sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji. Ya. Kemudian selanjutnya, mu'alif memberikan penguat berupa hadis, ya. La yu'minu ahadukum, la yu'minu tidak beriman ahadukum seseorang, hatta yuhibba sehingga mencintai siapa ahad, li akhihi pada saudaranya, ma yuhibbu sebagaimana dia mencintai, li nafsihi bagi dirinya. Itu. Jadi ciri-ciri seorang mukmin yang akhlaknya semakin baik, yaitu ya dia akan mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi indikatornya dia tidak egois dalam bersahabat, berteman, dia menjaga komitmen. Itu. Kemudian hadis lain, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruh. Salah satu dari tanda orang yang beriman, ya, tidak sempurna iman seseorang sebelum tetangganya itu merasa aman. Ini kan ajaran yang luar biasa dari Nabi besar Muhammad SAW. Jadi salah satu indikator ya, orang yang memiliki akhlakul karimah, dalam hadis tadi yang pertama, dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Dalam bersahabat didasari dengan ketulusan dan keikhlasan. Kalau bantu sahabat, ya bantunya yang ikhlas. Nolong sahabat, nolongnya yang ikhlas. Bukan pragmatis gitu. Ini kan hadis ini mafhum mukhalafahnya itu jangan sampai Anda berteman itu yang pragmatis. Pragmatis itu apa? Kalau ada kepentingannya baru mendekat. Kalau temannya lagi istilahnya banyak yang bisa diharap baru mendekat. Nah, ini yang tidak dianjurkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan dalam berteman itu ya jujur. Ya, dia harus bisa mencintai temannya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ini akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ciri-cirinya orang yang berakhlak baik sebagai seorang mukmin,
yaitu tetangganya itu merasa nyaman, ya, tidak merasa terganggu dengan kita. Itu ciri-cirinya orang yang memiliki akhlakul karimah. Selanjutnya mu'alif memberikan sebuah contoh yang dilakukan oleh Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu pernah ya berdiri di pinggir jalan, ya. Itu tujuannya apa? Untuk menerima masukan dan kritik dari siapapun yang lewat. Fakumuni wa ansohuni, gitu. Jadi supaya mereka bisa memberikan nasihat. Fa'inal mu'min la yakunu illa nasikan li akhihi. Seorang mukmin yang baik itu tidak ada baginya kecuali memberikan nasihat bagi temannya. Artinya dia bisa memberikan masukan-masukan yang positif, masukan-masukan yang jujur, ya, dalam rangka untuk memperbaiki akhlak ya saudaranya dan termasuk akhlak dirinya. Dalam pembahasan malam ini, mu'alif ya dengan menyampaikan pembahasan ini menjadi penting bagi kita. Ternyata awal masalah di dalam diri kita itu apabila kita tidak bisa membersihkan diri dari penyakit munafik dan penyakit fasik gitu. Kalau orang terkurung dikuasai sifat-sifat ini, maka dia akan sulit keluar. Kalau dia terbiasa bohong kok dibiarkan terus, bahkan itu menjadi sikap sehari-hari, maka selamanya dia tidak akan bisa berubah menjadi baik, ya. Karena ini virus. Ya, munafik itu virus negatif, begitu juga fasik juga virus negatif. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini ya kita tambah ilmu, memahami kekurangan-kekurangan di dalam diri, kemudian berikhtiar untuk memperbaiki akhlak kita baik secara zahir maupun batin. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.